Mari kita mulai kelas kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan memulai kelas kami. Bantu kami agar kami boleh mengerti. Bantu kami supaya kami boleh mempercayai kebenaran firman Tuhan dan kami boleh bertobat. Tolong kami ya Bapa, tolong semua pelajar yang menyaksikan video ini supaya boleh diubahkan dan diberikan pengertian yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempelajari topik pembahasan yang terakhir di semester ini yang berjudul akhir dari dosa. Akhir dari dosa. Nah, dunia ini kan sudah penuh dengan dosa dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman kita, dan akan ada waktu atau periode di mana dosa akan berakhir. Kita akan mempelajari itu. Mari kita lihat sekilas mengenai kekejaman dunia. Ini semua yang saya tulis di sini adalah kisah nyata. Yang pertama, penembakan tanpa belas kasihan terjadi saat seorang pelajar berjalan masuk ke sekolahnya dan membunuh beberapa orang teman sekelasnya. Jadi ada siswa di satu negara membunuh teman-temannya di sekolah dengan pistol. Seorang karyawan menembak bosnya karena ia dipecat. Seorang ibu mendorong mobilnya ke dalam danau dengan kedua putrinya di dalam mobil. Sangat ironis dan sangat jahat. Pembantaian jutaan etnis, jutaan orang di sebuah negara. Seorang pria membunuh dan memperkosa puluhan wanita. Sangat kejam. Banyak orang yang kejam dengan dosa-dosa yang sangat banyak yang terjadi di dunia. Nah, kira-kira hukuman apa yang paling pas untuk mereka? Hukuman matikah? Apakah mereka layak menerima pengampunan? Nah, jadi tadi kita sudah lihat kekejaman orang-orang ini, dan kira-kira hukuman apa yang paling pas. Lalu, apakah mereka layak menerima pengampunan? Atau hukuman mati yang paling pas buat mereka. Jadi, mari kita lihat jenis-jenis hukuman mati. Nah, contohnya di sini ada 6. Sudah ada 5. Ada yang digantung, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang ditembak, ada yang dimasukin ke kursi listrik, lalu ada yang disuntik mati. Nah, pemerintah membuat para penjahat membayar kesalahan mereka dengan nyawa mereka. Lalu, apa yang akan kita lihat di dalam sudut pandang Alkitab? Tetapi banyak orang Kristen menganggap bahwa Bapa Surgawi akan melakukan lebih buruk daripada itu, lebih buruk daripada hukuman-hukuman mati yang telah kita lihat di sini. Banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa Tuhan itu akan menghukum orang berdosa jauh lebih berat daripada kelima hukuman ini. Kenapa? Karena banyak orang yang berpendapat bahwa para pemberontak dan orang-orang jahat akan dianiaya untuk membayar dosa-dosa mereka selama-lamanya di neraka. Jadi banyak orang Kristen berpendapat bahwa orang jahat ini akan dibakar di neraka selama-lamanya. Sakit selama-lamanya, menderita selama-lamanya. Dan penderitaan di neraka, banyak orang Kristen berpendapat bahwa penderitaan di neraka akan lebih jauh menyakitkan daripada penderitaan atau hukuman yang diberikan oleh pemerintah bagi orang-orang jahat. Apakah benar seperti itu? Apakah Tuhan itu kejam, mau membakar orang di neraka selama-lamanya? Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan mengakhiri dosa, bagaimana cara Tuhan menghukum orang berdosa. Sebelum kita melihat jawabannya, kita lihat dulu di Yeskiel pasal 33 ayat 11. Tuhan itu sangat sedih untuk orang-orang berdosa. Ayatnya, demi aku yang hidup. Tuhan ya, demi Allah yang hidup. Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi Tuhan itu gak berkenan. Tuhan itu gak ingin sebenarnya orang jahat ini mati. Orang jahat ini mati. Melainkan, aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Fasik ini jahat ya. Artinya jahat. Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi Tuhan itu gak mau orang jahat itu mati, menderita. Tuhan itu sedih. Lalu apa yang Tuhan inginkan dari orang-orang jahat?
Tuhan itu menginginkan pertobatan dari orang-orang yang berdosa. Tuhan itu ingin mereka bertobat. Supaya apa? Supaya mereka hidup dan tidak binasa. Lalu, bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap orang berdosa? Respon Tuhan Yesus terhadap orang berdosa adalah Respon Yesus terhadap orang berdosa adalah Lukas 23:34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan ketika Yesus dianiaya, disiksa, dipukul, dan berbagai macam tindakan yang tidak menyenangkan dilakukan terhadap dirinya, Tuhan Yesus berdoa supaya Allah Bapa mengampuni orang-orang berdosa ini. Dia menanggung beban hati yang sangat berat. Tuhan Yesus sangat berberat hati ketika orang yang berdosa menderita atau bahkan mati. Dosa membuat manusia sengsara. Tetapi walaupun dengan pernyataan kasih yang tak terkira ini, sebagian orang tetap tidak mau berpaling kembali kepada Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia yang berdosa ini, tetapi banyak orang yang tidak mau bertobat, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat ini kepada Yesus. Banyak yang gak mau. Dan selama dosa menguasai dunia, hal itu akan terus menambah kesengsaraan manusia. Jadi, manusia itu akan sengsara selagi ada dosa di bumi ini. Oleh karena itu, dosa harus ditiadakan, dosa harus dimusnahkan dan diakhiri. Kita akan mempelajari dan mencari jawaban. Bagaimana cara Yesus mengakhiri dosa ini? Dosa harus dimusnahkan. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya hilang dan lenyap. Tuhan pada akhirnya akan membersihkan dunia dari kejahatan dan mengakhiri dosa dengan api. Orang yang masih bertahan di dalam dosanya akan dibinasakan. Oke, jadi Tuhan itu pada akhirnya yang sering kita sebut dengan neraka. Nah, neraka itu kan isinya api. Tuhan pada akhirnya akan membinasakan seluruhnya dengan api. Tuhan akan membinasakan dosa dengan api. Masalahnya, kalau manusia masih hidup di dalam dosa dan dosa ada di dalam manusia, otomatis manusia akan ikut binasa bersama-sama dengan dosa. Manusia akan ikut binasa bersama-sama dengan dosa. Oleh karena itu, dosa harus dihilangkan dari manusia. Bagaimana caranya? Manusia harus bertobat dan disucikan di dalam Yesus. Kalau manusia itu tidak mau bertobat, dosa itu masih ada di dalam dirinya, maka ketika Tuhan membinasakan bumi dengan api, manusia akan ikut terbakar. Nah, sebaliknya kalau kita bertobat, dosa itu tidak ada di dalam kita, otomatis kita tidak akan dibinasakan dengan api yang dikatakan oleh Tuhan. Betapa sedihnya hati Yesus saat ia melihat api menghanguskan orang-orang yang bagi mereka ia telah menyerahkan dirinya. Jadi ketika neraka itu terjadi, Tuhan Yesus sangat sedih. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk mereka yang telah mati. Tuhan Yesus telah disalibkan bagi orang-orang berdosa. Dan ketika Yesus melihat banyak orang yang mati karena dosanya di neraka nanti, Tuhan Yesus sangat sedih. Oleh karena itu Tuhan Yesus ingin kita bertobat, bukan untuk mati, tetapi untuk menerima kehidupan. Oke. Ini dia. Apa itu neraka? Pendek cerita. Neraka adalah sebuah tempat di mana Allah mengakhiri kejahatan dan dosa di dunia. Orang yang masih bertahan di dalam dosa akan dibinasakan. Bumi akan menjadi tempat pelaksanaan penghukuman. Jadi bumi adalah neraka itu. Neraka ada di bumi. Nanti di pelajaran berikutnya kita akan membahas bagaimana prosesnya bumi bisa menjadi neraka.
dan kapan neraka itu terjadi.